Halo semuanya, saya Eva Nayu Purwaning Putri dalam acara Talk and Share dengan episode Harlapan untuk Generasi Muda. Saya akan menemani kalian dalam 30 menit ke depan tentunya. Kita akan berbincang membahas topik yang sungguh luar biasa. Dan hari ini kita akan membawakan topik yaitu tentang pendidikan. Nah, teman-teman pasti berpikir kan kalau membahas pendidikan tuh pasti berat banget. Enggak teman-teman, karena kita akan bawa narasumber yang luar biasa banget. Dia adalah salah satu mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana sekaligus Duta Genre Salatiga tahun 2022. Nah teman-teman pasti udah gak sabar kan tentang siapa sih Duta Genre tahun 2022 ini. Nah untuk itu teman-teman harus stay tune di sini, dan untuk kita memasuki lebih dalam lagi, kita akan lihat cuplikan kegiatan tentang Duta Genre Salatiga tahun 2022. Halo generasi muda, saya Juliet Hevel Harlapan, Duta Generasi Berencana Kota Salatiga tahun 2022. Salatiga menjadi tempat bagi saya untuk menggapai impian melalui jenjang pendidikan sebagai mahasiswi dari Universitas Kristen Satya Wacana, program studi hubungan internasional. Mengambil bagian dalam Peak Minor Project UKSW sebagai konselor sebaya. Semangat hidup berencana terhadap generasi muda sangat penting untuk digalakan. Termasuk perencanaan akan menikah di usia yang tepat, di mana usia 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 tahun untuk pria. So, jika kamu ingin menikah muda, pastikan usiamu sudah berada pada angka tersebut ya. Sebagai Duta Genre Kota Salatiga, saya juga turut berpartisipasi aktif dalam melakukan berbagai kegiatan seperti Bagaimana teman-teman cuplikan dari kegiatan Duta Genre Salatiga tahun 2022? Asik bukan? Nah, gak usah nunggu lama-lama lagi. Kita akan langsung panggil narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Juliet. Kasih tepuk tangan luar biasa dong. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo. Tapi sebelum itu kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin biar teman-teman semuanya pada kenal juga, mungkin Kak Juliet bisa perkenalan dulu. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Juliet Hevel Harlapan. Saat ini aku merupakan mahasiswi hubungan internasional dari Universitas Kristen Satya Wacana. Puji Tuhan di tahun 2022 ini aku menjadi juara 1 putri Duta Generasi Berencana Kota Salatiga. Nah, kita mengucapkan terima kasih banget nih untuk Kak Juliet yang sudah mau hadir di sini menjadi narasumber yang luar biasa banget. Karena kita udah nggak sabar banget, bener ya teman-teman semuanya ya, untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baru gitu loh untuk generasi muda saat ini. Dan kita juga pengen tahu sih perjalanan atau proses Kak Juliet untuk mencapai di titik saat ini gitu loh. Nah, kalau boleh tahu nih ya Kak ya, sebenarnya Duta Genre itu apa sih dan tugasnya pastinya? Oke, mungkin sebelum bahas Duta Genre itu apa, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman genre itu apa. Jadi genre itu merupakan singkatan dari Generasi Berencana, di mana program genre ini merupakan program di bawah BKKBN. Genre ini menjadi wadah bagi teman-teman generasi muda untuk mempersiapkan dan memiliki perencanaan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, kalau ditanya Duta Genre itu apa, Duta Genre itu merupakan istilahnya kayak PR-nya BKKBN. Tugasnya untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada teman-teman generasi muda mengenai perencanaan kehidupan. Kemudian ada beberapa program substansi genre. Di sana kami membahas mengenai pendewasaan usia perkawinan, di mana teman-teman harus ingat pendewasaan usia perkawinan itu adalah 21-25, 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian juga membahas mengenai penggunaan nafsa, kemudian pergaulan bebas, seks bebas, kemudian tentang kesehatan reproduksi, dan yang pastinya tentunya juga menyiapkan bagaimana generasi muda
untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga di masa yang akan datang. Nah, juga kalau dibilang duta genre itu istilahnya sebagai figur teladan untuk teman-teman generasi muda, tapi sebenarnya kalau menurut aku dibilang menjadi duta genre adalah menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Enggak juga, karena buat aku sendiri, aku belum punya gelar pertama. Jadi kalau dibilang inspirasi kayaknya masih belum pas gitu lah. Mungkin kita bisa dibilang aku dan teman-teman di luar sana, kita sama-sama belajar. Begitu. Wah, itu berarti kalau dilihat paketnya komplit banget ya Kak ya? Iya. Mulai dari pernikahan dini, Bener banget. terus seks bebas gitu, bahkan tentang kesehatan juga ya Kak ya? Iya, benar. Wah, ternyata tugas dari duta genre ini sangat banyak. Tapi ini pastinya kan di awal Kakak harus belajar lagi kan untuk mengenai apa yang akan disampaikan gitu kepada masyarakat, kepada teman-teman tentang pentingnya tadi yang sudah Kakak sampaikan gitu. Iya. Nah, ini kan banyak banget dan mesti kita harus mempelajari dari awal dan itu sulit banget gitu. Nah, alasan apa sih Kakak kok mau menjadi duta genre Salatiga? Oke. Mungkin alasan aku ini sebenarnya timbul dari rasa keprihatinan aku terhadap teman-teman dan generasi muda di sekitar aku yang mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan reproduksi misalnya, atau bagaimana cara mempunyai perencanaan untuk kehidupan berkeluarga. Nah, bahkan pun, ini juga mungkin jadi salah satu motivasi kali ya dari aku. Ada beberapa temenku, beberapa temen di sekitarku, mereka itu punya rencana untuk menikah muda. Pas aku tanya, kenapa mereka ingin menikah muda? Alasannya supaya hubungan antara anak dengan orang tua itu umurnya nggak terlalu jauh. Jadi supaya bisa kayak sahabat lah istilahnya. Padahal sebenarnya kalau menurut aku pribadi, kedekatan antara orang tua dengan anak menjadi sahabat tidak terpatok dari umur. Tetapi bagaimana orang tua tersebut yang mampu untuk mendekatkan diri dengan anak. Itu mungkin jadi salah satu ketertarikan aku untuk mengikuti duta genre ini. Tadi kita udah tanya-tanya nih kan tentang ya apa sih yang Kakak sampaikan gitu kan? Iya. Apa yang Kakak terima menjadi duta genre gitu. Nah, kalau boleh tahu prosesnya awal gimana sih kok Kakak bisa maju gitu menjadi duta genre Salatiga? Oke, jadi kalau bahas terkait dengan proses, mungkin aku mulai dari tahapan awal ya. Mungkin ketika aku masuk ke dalam duta genre ini, aku benar-benar belajar dari awal. Karena terkait dengan program-program di genre, biasanya itu didapat dalam pik-pik yang ada di sekolah, pusat informasi konseling yang ada pada dalam beberapa sekolah, dan aku tidak mendapatkan itu ketika aku di sekolah. Jadi memang benar-benar aku belajar sangat dari awal, dari nol gitu loh. Dimulai dari aku di telepon sama dosen aku secara dadakan untuk mengikuti, untuk supaya bisa ikut, mendorong lah, dosenku tuh mendorong untuk mengikuti ajang pemilihan ini. Kemudian aku mengumpulkan berkas-berkasnya dulu secara online melalui Gform. Abis itu mulailah itu di bulan Juni, cuman aku lupa tanggal persisnya itu tanggal berapa. Mulai masuk seleksi 1. Seleksi 1 itu tahapan wawancara. Di sana kita ditanya-tanya terkait dengan program kita ke depannya untuk apa. Untuk Salatiga itu seperti apa. Kemudian juga visi misi menjadi duta genre Kota Salatiga. Kemudian apa motivasi untuk mengikuti ajang pemilihan duta genre. Setelah itu, oh ya, di seleksi pertama itu ada sekitar 50 orang. Kemudian setelah lolos pada seleksi tahapan 1, masuk ke seleksi 2, tahapan 2. Di sana kita diberikan tema secara ngacak tentang orasi dan audiens yang berbeda. Nah, setelah itu kemudian di seleksi tahapan kedua itu juga ada bakat minat pada waktu itu. Kemudian dipilih masuk 5 besar. Oh ya, sebelum masuk ke tahapan seleksi kedua, di tahapan pertama dari 50 orang itu terpilih 10
perempuan dan 10 laki-laki. Setelah itu di tahapan seleksi kedua dipilih untuk 5 besar, 5 pasangan pastinya. Kemudian melalui tahapan itu dipilihlah 3 besar. Tahapan ketiga itu juga berisikan tentang penyuluhan dan orasi dengan tema dan audiens yang berbeda. Itu juga untuk menguji kira-kira duta genre ini bisa nggak sih kalau misalnya dapat audiensnya itu ke anggota geng motor misalnya. Bagaimana cara penyampaian kita terhadap audiens yang berbeda, tentunya juga cara penyampaian dan pendekatannya berbeda. Kemudian dipilihlah 3 besar sampai akhirnya puji Tuhan aku mendapatkan juara 1 pada waktu itu. Wah, biasa kan tepuk tangan sekali gitu. Luar biasa banget. Ternyata itu melalui proses yang sangat cukup rumit ya kak ya. Iya. Nah ini nggak cuma aku aja sih kak yang kepo, ini masih teman-teman di rumah juga kepo. Tadi kan kakak menyinggung tentang PIK ya. Iya. PIK itu apa sih kak? Boleh jelasin sedikit aja sih, yang simpel buat kita semua. Oke, PIK itu adalah sebuah wadah atau komunitas lah istilahnya. PIK merupakan kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling. Di UKSW sendiri pun ada, nama PIK-nya adalah Peak Minor Project, di mana ini menjadi wadah untuk teman-teman mahasiswa atau kalau di sekolah menjadi wadah bagi teman-teman yang ada di sekolah untuk kita sharing tentang perencanaan ke depan kehidupannya seperti apa. Kemudian juga kita sambil memberikan edukasi mengenai stunting misalnya, bagaimana cara untuk mencegah stunting, bagaimana cara mencegah pernikahan dini, kemudian bagaimana generasi muda itu mampu untuk mempersiapkan diri lebih baik atau mengembangkan kemampuan life skill yang dimiliki sehingga ketika akan berhadapan dengan masa depan nanti dengan persaingan yang begitu sulit, anak-anak muda itu udah siap dan matang untuk menghadapinya. Kebetulan aku di PIK, aku sebagai konselor sebaya, pastinya juga aku nggak sendirian di sana. Ada ditemani dengan beberapa teman-teman dan juga beberapa dari orang dinas yang udah cukup ahli di bidangnya, sehingga ya sharingnya sebenarnya kalau dibilang aku di sana untuk memimpin sharing juga enggak. Bahkan aku pun juga ikut belajar dari teman-teman yang ada di sana. Begitu. Berarti kalau di UKM kan ada tempatnya tadi ya. Berarti di sana kakak sama-sama belajar ya. Bener banget. Nah, itu kan tadi cerita dari kakak ya. Nah, tentang program atau kegiatan-kegiatan yang sudah kakak lakukan. Nah, ini kalau boleh tahu ya kak, dari program yang sudah kakak lakukan ini, pernah gak sih kakak merasakan kalau kakak itu berat gitu untuk menjalani ini, ataupun masalah yang pernah kakak hadapi saat melakukan program-program dari menjadi duta genre ini? Oke, jadi terkait dengan program, aku punya program inovatif namanya Ngobrol Pintar. Konsepnya itu adalah membawa konsep nongkrong ke arah yang lebih bermakna, lebih berbobot, lebih positif. Jadi dalam konsep programku ini, kalau ditanya dengan kendala ya, dan keberatan atau enggak, aku sama sekali nggak ngerasa keberatan untuk menjalani tugas sebagai duta genre karena memang aku suka untuk ketemu banyak orang, ketemu orang baru. Kemudian mungkin kendalanya ini kali ya, karena aku kan sebagai mahasiswa, jadi aku harus kadang terhalang dengan kegiatan di kampus, kemudian juga belajar untuk kelas besok atau tugas-tugas untuk kelas nanti. Mungkin hambatannya lebih di sana, tapi sejauh ini puji Tuhan berjalan dengan lancar sih. Luar biasa banget ya, berarti kegiatan Kak Juliet ini memang sangat padat sekali, tapi puji Tuhannya Kak Juliet bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut, bahkan bisa sampai titik ini ya Kak, walaupun di jam-jam ya bisa dibilang anak kuliah itu kan ya padat di jadwal-jadwalnya seperti itu, apalagi kalau sudah masuk ujian-ujian ya Kak. Benar banget. Dan itu kayak aku sendiri yang dulunya mahasiswa gitu kan, itu juga ngerasa kayak gitu loh. Nah, teman-teman juga masih kepo nih Kak. Tapi teman-teman, kita jeda dulu ya. Tetap stay tune di Talk and Share Harapan untuk Generasi Muda.
Kembali lagi bersama saya Eva Ayu di acara Talk and Share ditemani dengan Duta Cintre Salatiga Kak Juliet Herlapan. Oke, kali ini luar biasa banget ya bisa ketemu dengan kakak. Dan ini sedikit menyinggung dari yang tadi ya kak ya. Tadi kan kakak bercerita tentang programnya itu ngopi. Nah, mungkin dijelasin lebih detail kak. Ngopi itu apa, fungsinya apa, bahkan termasuk pembahasannya nih kalau bisa. Karena kan yang aku tahu nih ya, karena termasuk aku juga anak muda itu kalau ngopi ya cuma ngopi aja, habis itu pulang tanpa membawa pembahasan yang lain gitu atau membawa suatu inspirasi yang baru gitu. Nah, mungkin ini aku lebih kepo ngopi dari versinya kakak nih dari Duta Cintre Salatiga. Oke, jadi ngopi itu tadi sempat aku bilang kalau itu adalah ngobrol pintar. Kayak aku juga sempat mention juga kalau tugas Duta Genre adalah sebagai PR-nya BKKBN. Jadi tugas kita adalah mensosialisasikan campaign. Dan kalau ditanya terkait dengan bahasan ngopi itu apa, itu variatif. Jadi aku melakukan sosialisasi aku ke beberapa sekolah, kemudian ke beberapa tempat, ke pik-pik yang ada di sekolah, kemudian aku juga lakukan sosialisasi ke gereja pada waktu itu, ke pemudanya. Itu juga termasuk bagian dari ngopi. Dengan campaign aku di Instagram, itu juga termasuk bagian dari ngopi atau ngobrol pintar. Dan itu variatif. Misalnya waktu aku bawa ke sosialisasi, misalnya ke mahasiswa Viskom. Di sana aku pengen bahas apa nih kira-kira yang penting. Mungkin aku kayak bahas tentang stunting misalnya. Kemudian aku ke sosialisasi ke ke sekolah-sekolah. Nah, terus di sana aku bahas terkaitnya nggak stunting lagi, misalnya perkawinan pendewasaan usia perkawinan misalnya, atau bagaimana mengembangkan potensi diri, life skill. Jadi itu tuh macam-macam. Ngopi ini tuh variatif. Aku juga punya campaign di Instagram. Nah, di sana juga termasuk bagian dari ngopi karena kita membahas mengenai hal-hal yang krusial yang diperlukan untuk teman-teman generasi muda. Gitu. Nah, itu kan tadi kan berarti kayak membahas tentang yang pentingnya lah dari mengurangi pernikahan dini seperti apa. Dan dengan yang tadi kakak jelaskan seperti itu, ngopi ini acaranya dilakukan berapa hari sekali? Kayak 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan 1 bulan sekali seperti itu? Oke, jadi terkait dengan waktu, tidak ada waktu yang benar-benar seminggu sekali, seminggu 2 kali. Enggak, waktunya itu tentatif. Jadi bisa dalam 1 bulan itu aku melakukan sosialisasi ke 3-4 kali atau berapapun, itu nggak ada ininya sih, nggak ada harus berapa kalinya, itu semua tergantung dari aku dan menyesuaikan dengan waktuku. Cuman memang kekurangannya, semisalnya aku lagi bisa nih, terus habis itu aku mengajukan untuk mau ke sekolah, ke salah satu sekolah gitu. Tapi mungkin di sana lagi belum bisa karena misalnya lagi ada acara dan lain sebagainya. Jadi kadang tuh kehalang waktu, bentrok antara tempat yang ingin aku datangi dan waktuku gitu loh. Gitu sih. Nah, dan tadi kan kita udah ngobrol terus nih kak. Jadi kayaknya biar suasananya makin cair, ini kan di depan udah disediakan oleh kru dan kawan-kawan semuanya. Gimana kalau kita minum dulu? Boleh. Sambil ordekan haus. Gitu. Kak, kita minum dulu. Boleh, ya. boleh. Tadi kan kakak udah cerita nih tentang ngopi, tentang pokoknya intinya kegiatan kakak lah yang menjadi wadah untuk anak-anak muda ini supaya mengerti tentang pesan dan kesannya, bagaimana kita menata kehidupan ke depannya gitu. Nah, aku kepo nih kak, ada nggak sih support system kakak yang bisa mendorong kakak untuk sampai di titik ini? Oke, support system aku itu banyak banget. Sampai aku ada di titik ini, pastinya yang pertama dari keluarga aku, mama, papaku, sahabatku, ada dari Coach Sonia, halo Coach Sonia. Kemudian ada Diva, Maria, Atina, Sheila. Itu adalah nama-nama sahabat yang mereka
sangat mendukung aku sampai aku ada di proses ini. Mereka banyak bantu aku. Aku berterima kasih banget sama keluargaku dan teman-temanku yang lainnya, mungkin yang tadi belum sempat aku sebutin, tapi ada di belakang aku yang juga ikut support aku. Mereka kasih dorongan, kemudian juga bantuin aku dalam hal-hal kecil, misalnya aku pengen ke suatu tempat, itu dibantuin dalam hal misalnya keperluan kayak baju atau misalnya ada yang ketinggalan. Nah, itu dibantuin sama teman-teman aku. Kalau untuk keluarga pastinya mereka selalu doain sampai aku udah di titik ini. Nggak lupa juga untuk dosen-dosen, Kak Umbu, Kak Vino yang udah support aku, Pak Daru juga yang udah support aku sampai ada di titik ini, yang meyakinkan aku untuk aku menjalankan tugasku sebagai duta genre di Kota Salatiga. Ya, ini kan tadi support sistemnya dari keluarga dan teman nih, teman-teman. Teman-teman pasti kepo kan, duta genre Salatiga ini punya pacar nggak sih? Ada kepo nggak teman-teman di sini juga? Kepo nggak? Pasti kepo. Nih boleh tahu nggak sih Kak? Kalau maksudnya kan dari keluarga tadi dan sahabat, dari dosen juga. Kalau pacar gitu, Kakak ada? Aduh. Tapi kalau misal nggak mau dibahas, kita bahas di belakang aja sih. Nggak perlu di sini juga gitu. Untuk pacar aku belum ada sih untuk sekarang ini. Oh, berarti emang bener-bener fokus menjadi duta genre dulu ya, Kak, ya. Luar biasa loh. Nah, kan tadi pastinya dalam melalui proses itu ada suka dan dukanya ya Kak. Mungkin Kakak bisa cerita dong suka dan dukanya menjadi duta genre Salatiga. Oke, suka dan dukanya kalau menurut aku lebih banyak sukanya. Karena dengan aku menjadi duta genre, aku nggak pernah terpikirkan untuk bisa kenal dengan orang-orang dinas. Aku bisa ketemu dengan kepala dinas, dinas perlindungan perempuan dan anak. Kemudian aku ketemu dengan orang-orang di sana. Kayak kalau mungkin aku nggak jadi duta genre, aku nggak bisa kenal mereka. Atau hingga bahkan pun dengan aku menjadi duta genre dan ketemu dengan orang dinas, aku punya privilege untuk jadi bisa ketemu dengan Bapak Wali Kota. Beberapa kali, 2 kali deh kalau nggak salah, aku itu ketemu secara langsung dengan Bapak Wali Kota. Itu adalah salah satu sebuah kehormatan dan rasa syukur yang aku punya. Kemudian juga dengan aku menjadi duta genre, aku dapat banyak inspirasi. Kalau dibilang aku menginspirasi, enggak. Malah orang-orang yang aku temui itu jadi inspirasi buat aku. Banyak dari mereka yang punya permasalahan yang cerita ke aku, yang bisa bikin aku jadi, wah kayaknya aku harus lebih, itu bikin aku jadi lebih bersyukur dengan melihat beberapa teman yang mungkin punya permasalahan-permasalahan yang cukup berat bagi mereka. Dan juga dengan aku menjadi duta genre, aku ketemu banyak orang yang sebelumnya mungkin belum pernah aku temui. Jadi kalau ditanya sukanya, banyak banget sih sukanya. Aku jadi belajar hal baru juga pastinya. Dengan aku menjadi duta genre, ini juga menambah wawasan aku tentang mempersiapkan diri. Tidak hanya aku untuk mensosialisasikan kepada teman-teman generasi muda, tapi ini juga jadi pembelajaran buat aku. Oh ya, untuk mempersiapkan perencanaan kehidupan harus begini. Dukanya Pasti ada dong yang buat Kakak sedih gitu waktu Kakak melakukan program ini. Oke, dukanya mungkin bukan keduka kali ya, hambatan mungkin. Kalau hambatannya terkait itu sih, apalagi pada waktu aku menjalani tugas sebagai duta genre ini, aku juga ikut organisasi. Jadi memang waktu itu sangat-sangat padat. Kebetulan waktu itu aku jadi sekretaris di komisi program, dan waktu itu ya, masuk kepada tahap mau akhir masa periode. Jadi itu benar-benar sibuk banget, dan aku bentrok antara perkuliahanku, tugas-tugas kuliah, belum lagi ujian, belum lagi aku ikut organisasi, dan ditambah dengan aku harus menjalankan tugasku sebagai duta genre. Mungkin itu sih kalau duka, aku ngerasa sama sekali nggak ada rasa kayak gimana-gimana, malah aku happy banget jalaninnya. Ya mungkin hambatan-hambatan kecil kayak gitu aja. Nah oke, biar makin santai nih, kayaknya duduk aku kok kemajuan ya. Jadi aku agak mundur sedikit ini. Nah, tadi kan Kakak udah ceritain suka duka bahkan hambatannya untuk menjadi duta genre Salatiga. Nah, kalau aku boleh tahu lagi nih Kak ya, Kakak pernah menemukan gak sih dalam melakukan program itu kejadian unik yang mungkin sampai saat ini Kakak masih ingat dan menjadi kenangan yang berkesan banget gitu buat diri Kak? Hal yang berkesan bagi aku adalah ketika aku datang ke
Taman Baca Anak Soka. Mungkin kalau dari teman-teman lihat sekarang, literasi untuk membaca itu sangat minim. Dan aku datang ke sana, memang tempatnya itu sangat kecil, tapi si ibu ini punya hati yang besar untuk bisa membuka tempat seperti itu, menyediakan buku-buku untuk warga yang ada di sana, termasuk dengan anak-anak di sana. Mereka punya keinginan untuk membaca yang sangat-sangat semangat gitu loh. Aku benar-benar itu jadi salah satu hal yang berkesan buat aku, karena ternyata kalau dari kata ibunya ini, mereka itu baca tuh semangat. Mungkin kayak beberapa orang suruh baca buku tuh males, tapi mereka itu malah benar-benar sesemangat itu. Dan itu jadi suatu hal yang berkesan buat aku. Oh ya, ini juga, mereka adalah anak-anak yang sangat cerdas. Walaupun mungkin bisa dilihat tidak seberuntung dengan orang-orang yang punya kehidupan yang mewah. Tapi dengan mereka membaca, mereka punya pengetahuan baru, itu adalah salah satu harta yang paling berharga buat mereka. Dan wah, mereka itu keren-keren banget, anak-anak yang sangat-sangat cerdas. Itu sih dari aku. Nah, jadi ya kita ini teman-teman yang mungkin saat ini menonton acara ini, kita patut bersyukur ya teman-teman, karena mungkin kita membaca tuh kayak gampang banget gitu, bisa mengakses dari web, kita bisa belajar dari buku-buku pelajaran sudah dikasih oleh dosen kita, oleh guru kita. Dan kalau kita lihat dari ceritanya Kak Juliet ini, bahkan ada seorang ibu yang dengan rela gitu menyediakan buku untuk anak-anak yang mempunyai tingkat membaca itu yang tinggi seperti itu. Jadi kita sebagai anak-anak muda ini juga harus punya semangat membaca, jangan mau kalah dengan anak-anak kecil yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Juliet. Sungguh, bahkan saya aja merasa kayak, oh ternyata anak-anak kecil pun lebih semangat loh daripada anak-anak zaman sekarang. Ya kerjanya, ya bukan kerjaannya sih, yang mungkin lebih milih nongkrong gitu kan, daripada mungkin di rumah baca, ataupun mungkin kayak konseling tentang mungkin planningnya ke depan seperti apa, seperti itu. Jadi kayak di sini jadi aku belajar lagi gitu bahwa oh nantinya ke depannya aku harus punya planning nih untuk kerjaan aku, mungkin untuk pernikahan aku, mungkin di mana usia yang cukup untuk aku berumah tangga. Jadi biar nanti aku nggak salah gitu loh untuk memilih pasangan, itu pasti ya teman-teman. Dan juga mengurangi perceraian dini ya Kak ya. Benar banget. Dan terima kasih ya Kak Juliet sudah memberikan banyak pengertian untuk saya, untuk teman-teman yang di sini maupun yang online. Dan mungkin Kak Juliet punya pesan dan kesan nih untuk generasi muda yang sedang menonton, bahkan yang di sini, supaya mereka juga punya kerinduan yang sama untuk Kak Juliet gitu loh. Mungkin punya keinginan yang sama di mana ingin membagikan gitu tentang program-program kerja yang sudah kakak ini terapkan gitu. Oke, jadi pesan aku untuk teman-teman generasi muda di luar sana, rasanya capek nggak sih kalau misalnya kita sebagai generasi muda itu selalu dianggap atau dicap hal-hal negatif, kayak misalnya generasi muda itu sekarang itu nggak sopan, kemudian pokoknya istilahnya kayaknya generasi muda itu negatif banget. Padahal sebenarnya banyak juga generasi muda di luar sana yang memiliki prestasi dan karya-karya yang luar biasa yang bisa ditunjukkan. Tapi kebanyakan orang melihat lebih pada ton negatifnya, bukan ton positifnya. Mungkin pesan aku untuk teman-teman, kalau kalian punya kemampuan, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, karena kita itu semua pasti bisa. Keluarkan semua kemampuan dan potensi yang kita miliki supaya kita bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan generasi penerus bangsa yang berkualitas di suatu hari nanti. Karena aku percaya semua teman-teman generasi muda punya hal-hal yang bisa disumbangkan untuk Indonesia menjadi lebih maju. Oke, terima kasih Kak Julia, terima kasih buat teman-teman, dan pastinya kita mendapat banyak pelajaran bagaimana pentingnya kita harus ikut melaksanakan apa yang sudah tadi Kak Juliet sampaikan tentang kita harus punya planning ke depannya.
Jadi mungkin itu saja teman-teman dari saya Evana Ayu dan Julia sebagai Duta Gender Salatiga. Terima kasih banyak. Aku berharap teman-teman yang di rumah juga merasa merasa mendapat inspirasi yang baru gitu loh untuk kehidupan teman-teman nanti ke depannya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. See you.